Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, dengan tidak kenal lelah, dengan berbagai upaya dan cara, dengan berbagai dalil dan alasan, para pelaku dan pembela amalan bid'ah ingin melegalkan amalan bid'ah mereka tersebut. Tetapi mereka tidak memisahkan mana yang berkembang menurut zamannya, menurut perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, mana yang bersifat tetap, tidak boleh dimodifikasi, ditambah atau dikurangi. Singkatnya, mereka mencampur adukan masalah bid'ah ini antara masalah ibadah dan muamalah. Antara masalah agama dan dunia. Baiklah sobat-sobat, coba kita dengarkan dulu salah satu cuplikan video dari pembela dan pengamal amalan bid'ah tersebut, sobat-sobat. Nah, ini cuplikan videonya. Mari kita sama-sama simak, sobat-sobat. 15 abad yang lalu turunlah satu ayat yang terakhir yang berkaitan dengan hukum. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga, di mana di saat itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan Hujjatul Wida', haji yang terakhir, haji perpisahan, tepatnya 8 Zulhijjah. Ketika wukuf di Arafah, datanglah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini, hari Jumat 9 Zulhijjah, ketika wukuf di Arafah, akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Inilah ayat yang menunjukkan telah sempurnanya dinul Islam. Akan tetapi, memahami ayat ini bukan berarti ajaran ta'alimul Islam, ajaran Islam sudah berakhir. Yang dimaksud sempurna di sini adalah agama dari sisi qawaidnya, dari sisi prinsip-prinsip dasar dari ajaran Islam. Akan tetapi ajaran Islam itu tidak berhenti, terus berkembang seiring perkembangan zaman. Terutama ajaran Islam dari sisi aspek muamalah, iqtisadiyah, ekonomi, al-ijtimaiyah, kemasyarakatan. Ajaran Islam ini tidak akan berhenti, terus berkembang. Sehingga dengan pemahaman ini, ketika ada satu amalan yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, tidaklah dihukumi sebagai perbuatan bid'ah.
Sebab kalau dimaknai ayat ini bahwa ajaran Islam telah sempurna sehingga tidak boleh ditambah-tambah kembali, maka pasti akan menemukan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat hal-hal bid'ah di kalangan para sahabat, para tabi'in dan generasi ke generasi. Memaknai sempurna agama itu adalah kawaidnya, prinsip-prinsip dasarnya, bukan dari aspek ajarannya. Sebab aspek ajaran Islam itu masuk ke dalam semua aspek kehidupan. Janganlah dipisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia kita. Tapi ajaran Islam, agama Islam mengatur aspek kehidupan umat manusia dalam berbagai aspeknya. Ada kaitan muamalah, ada kaitan munakah, ada kaitan jinayah atau aspek hukum. Ini akan terus berkembang sehingga tidak akan mudah menghukumi setiap perkara yang tidak ditemukan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perkara yang bid'ah. Di surat Al-Maidah bahwa Allah sudah menyatakan agama ini sudah sempurna, tidak bisa ditambah, apalagi dikurangi. Kalau ditambah dia menjadi berlebihan, kalau dikurangi berarti belum sempurna. Dan ternyata pemahaman dari pembela dan pelaku bid'ah berbeda memahami surat Al-Maidah ini, surat Al-Maidah ayat 3 ini, sobat-sobat. Dia mengatakan yang sempurna itu adalah prinsip-prinsipnya. Bukan masalah amalan-amalannya atau ibadahnya. Ya. Karena katanya ya, masalah amalan ini terus berkembang. Nah, di sini dia sudah rancu mencampur adukan antara ibadah dan muamalah. Ya. Ibadah, dalam masalah ibadah kita harus ittiba kepada Rasul. Sedangkan dalam masalah muamalah ya, prinsipnya saja yang kita harus ketahui. Karena dalam masalah muamalah yang terus berkembang dengan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, ini yang terus mengalami kebaruan-kebaruan, mengalami modifikasi, mengalami perkembangan, mengalami bid'ah secara bahasa. Bid'ah dalam masalah ini dibolehkan. Tetapi bid'ah dalam masalah agama, masalah ibadah, ini terlarang. Sesuai dengan sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang baru itu sesat dan setiap yang sesat di neraka. Tentu saja sabda Nabi itu bukan sabda secara umum. Sesuai dengan tugas beliau sebagai penyampai risalah, tentu saja beliau berbicara yang berhubungan dengan masalah agama, bukan masalah dunia. Nah, yang dimaksud sabda Rasulullah, ya, setiap yang baru sesat, itu adalah dalam hal ibadah, bukan dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah, Rasulullah memberi kebebasan kepada umatnya dengan sabda beliau, yaitu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Ada seorang sahabat
yang minta ya petunjuk kepada Nabi bagaimana untuk menanam kurma agar tumbuh bagus dan buahnya banyak. Setelah itu dilakukan, ternyata kurma tumbuh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kembalilah sahabat tersebut ya memberitahukan apa yang terjadi ketika dia menanam kurma sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ya berucap, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, jadi ya bid'ah yang diperbolehkan itu adalah dalam masalah muamalah, masalah dunia. Sementara dalam masalah ibadah tidak boleh, tertutup. Karena firman Allah billahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini sudah kusempurnakan agamamu. Kucukupkan bagi kamu nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Nah, ini menunjukkan Islam sudah sempurna. Ya, tidak disebut kesempurnaan itu pada prinsip-prinsipnya, tetapi dikatakan Islam, agamamu, din. Nah, jadi pembelaan ya, dalih, alasan, pemahaman yang disampaikan oleh pelaku dan pembela bid'ah ya tertolak, tidak relevan ya untuk melegalkan bid'ah dalam ibadah. Nah, sobat-sobat, itu saja. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.